Halo, seperti janji kami tadi pagi kita ngobrol lagi dengan Bung Rocky Gerung ya. Dan tadi pagi kita ngomongin soal semua pakai KTP kayak di negara komunis. Semua diatur, diatur. Sekarang ini kita akan ngomongin soal BRIN ini yang ini lagi ramai kelihatannya di media media sosial juga soal kelihatannya ada upaya, begitu media sosial menyebutnya upaya, dan ada media-media nasional juga menyebutnya upaya menghapus jejak Pak Habibie dari BRIN gitu. Karena apa sih saya baca, oh rupanya ketika kita datang ke BRIN itu ada semacam kayak lini masa gitu, timeline tentang perkembangan iptek di Indonesia. Dan yang sangat menarik ternyata tidak ada nama Pak Habibie di situ. Dari Bung Karno langsung lompat ke Megawati dan kemudian ke BRIN masa sekarang ini. Itu di dalam culture studies, itu namanya penghapusan yang justru memperkuat ingatan. Ini menarik. Jadi ada masalah bifurkasi kalau kita pakai istilah teknis. Di ujungnya jalannya mendua, mau ke kiri apa mau ke kanan tuh. Jadi waktu kalau kita pilih ke kiri, kita ingat bahwa kita justru mengabaikan yang kanan. Kalau kita pilih ke kanan, kita mengabaikan yang kiri. Jadi selalu ingatan publik itu berupaya untuk mencari alasan kenapa yang kiri yang dipilih, kenapa yang kanan yang diabaikan atau sebaliknya. Nah, orang tahu bahwa sejarah teknologi Indonesia itu bahkan di luar negeri orang cuma tahu Habibie itu. Walaupun kita tahu bahwa ya Pak Habibie pada waktu itu datang dengan kapasitas pengetahuan dari negeri barat tuh, terutama soal penerbangan. Dan itu kan awal ketika Indonesia mau berkompetisi di bidang teknologi tinggi. Saya ikuti dulu itu Habibie dihajar oleh ekonom karena dianggap itu memboroskan uang negara. Tapi Habibie bilang ya ke presiden dong, itu kan presiden punya kebijakan tuh. Dan duel antara ITB dan UI misalnya, UI selalu ingin ya efisiensi, comparative advantage aja. Kalau bisa beli ngapain mesti produksi sendiri. Bagi Habibie bukan itu yang dia lihat. Dia ingin Indonesia itu punya basis tradisi riset, itu intinya tuh. Jadi yang paling penting tradisi risetnya itu bukan produknya belakangan aja kan. Hal yang kita tahu pada waktu itu juga Habibie dikritik kan mesin dari Spanyol. Oh iya, tetapi di riset di Indonesia, lalu komponen-komponennya diberi semacam lokal konten kan. Jadi tetap riset teknologi tinggi dimulai oleh laboratorium yang dibuat oleh Habibie. Dan itu yang ingin kita peduli sekarang. Jadi kalau BRIN berupaya untuk menghapus jejak Habibie, yaitu artinya dia menghapus jejak tradisi riset. Kalau orang tanya tradisi risetnya dari mana tuh? Ya dari Bung Karno. Memang Bung Karno berupaya untuk cari cara supaya Indonesia diingat pemilik bom atom juga, kira-kira begitu yang pikiran Bung Karno. Maka dia kan riset soal atom misalnya atau soal fisika secara umum. Tetapi sekali lagi menghapus jejak Habibie justru mengingatkan orang bahwa ada dendam kalau begitu tuh. Menghapus jejak Habibie membuat generasi baru tahu bahwa lo nggak begitu. Mereka baca jurnal dunia nama Habibie disebut terus. Justru di jurnal Indonesia, apalagi di timeline BRIN itu Habibie hilang. Itu akhirnya orang akan bilang oh BRIN itu adalah research without brain kan begitu. Tapi mengapa mesti masih berlanjut ya tradisi semacam itu, dan kemudian apa persoalan mereka dengan Pak Habibie gitu? Apakah kemudian kalau kemudian menghapus jejak Pak Habibie, mereka kemudian menjadi lebih besar nama mereka, dan kemudian Pak Habibie namanya menjadi lebih buruk, atau bahkan mungkin bukan lebih buruk kalau ini mau coba dihilangkanlah ingatan dari Pak Habibie. Tapi kan kita tahu sekarang jangankan seperti itu kan, jejak digital itu sekarang paling mudah ditrasir kembali. Kalau mau hilangin jejak Pak Habibie, pergi ke PBB atau di museum-museum internasional, hapus apa yang disebut Habibie Factor. Kan ada yang disebut indeks Habibie atau Habibie Factor dalam teknologi wing pesawat terbang terutama. Letakkan sayap pesawatnya itu ya. Ya di sayap pesawat kan itu kan udah jadi paten internasional, itu ditemukan oleh Habibie. Dan memang di Jerman banyak betul yang lakukan riset untuk menghasilkan faktor yang akan dipakai namanya tuh. Tentu Habibie bukan satu-satunya, banyak betul yang lakukan riset dan akhirnya diberi nama mengikuti penemunya itu. Dan orang Indonesia banyak yang begituan tuh. Jadi kelihatannya menghapus itu kayak konyol aja. Ini udah dicatat di dalam ensiklopedia dunia tuh, Habibie Factor, Habibie Index itu.
Itu yang kita nggak ngerti mau ngapain sih si BRIN. Apa susahnya taruh di situ dan bilang bahwa Habibie memang memulai tradisi riset yang basisnya adalah apa namanya laboratorium kan, itu dia bangun di mana-mana laboratorium, bukan cuma pesawat terbang, kimia juga dibangun tuh. Tetapi memang ada semacam ya rasa iri politik terhadap Orde Baru misalnya itu, dan itu kemudian direpresentasikan pada Habibie itu adalah brainchild-nya Soeharto. Ya memang Habibie akui kok bahwa dia dipanggil oleh Harto dari Jerman, lalu Habibie bikin deal, kalau gitu kasih saya fasilitas tuh. Nah demi kasih fasilitas APBN dipakai itu. Jadi kalau dibilang jangan ulangi periode Habibie, loh itu periode khusus di mana Indonesia berupaya untuk meloloskan diri dari negara-negara tingkat bawah tuh. Jadi kalau dibilang Indonesia di era Pak Jokowi pernah bikin apa teknologi tinggi, memang pernah Jokowi bikin, yaitu SMK. Kalau ditanya ruang angkasa, emang Jokowi pernah pikirin ruang angkasa? Pernah. Jokowi pernah bilang bahwa kita akan meroket gitu, ekonomi itu roketnya Jokowi. Oke, ini memang kelihatannya sejak semua lembaga-lembaga penelitian dilebur dalam BRIN itu, kelihatannya sekarang lembaga ini mulai lebih berat muatan politisnya ketimbang muatan sainsnya gitu. Itu dari awal orang curiga nih ngapain BRIN itu harus Ibu Megawati itu. Ya karena Soekarno yang dulu meletakkan membuat lembaga pertama untuk riset. Ya mau Soekarno bukan Soekarno, bahkan sebelumnya juga, bahkan sebelum Indonesia merdeka tradisi riset ada gitu. Iya, Pak Pasteur udah lakukan itu. Vaksin-vaksin mutakhir yang dipakai dunia di riset di Bandung. Memang itu masih orang Belanda waktu itu, tetapi kan tradisi itu kan tumbuh di dalam masyarakat Indonesia, kendati dianggap bahwa Indonesia belum merdeka waktu itu. Jadi hal-hal semacam ini yang konyol, apalagi kalau kita tahu yaitu BRIN itu duitnya banyak betul, dan itu dikendalikan oleh PDIP. Akhirnya orang akan tuntut ini PDIP di situ tuh, ya mungkin Golkar kebagian sedikit, tapi dianggap bahwa BRIN akhirnya jadi lembaga politik juga tuh. Baik, kalau Ibu Megawati bukan Dewan Penasihat BRIN, ya lebih gampang orang menduga, oh ya mungkin efisiensi anggaran atau ganti paradigma riset, metodologinya mungkin disesuaikan dengan keadaan Indonesia, maka sebaiknya riset jamu aja, jangan riset pesawat terbang. Kira-kira begitu. Kencur waktu itu yang disampaikan oleh Ketua BRIN. Oh, kencur. Lama-lama BRIN dianggap sebagai lembaga bau kencur. Oke, dan jadi kita kemudian terpaksa menoleh kembali kemarin ribut-ribut di DPR ya, ketika komisi berapa saya lupa, komisi 8 atau komisi itu yang membawahi soal BRIN ini, yang berpartner dengan BRIN ini kan rame-rame mendesak kepala BRIN agar dicopot begitu ya. Dan ternyata akar persoalannya itu tadi, ada tudingan bahwa DPR menggunakan dana sosialisasi dengan menggunakan dana BRIN. Kemudian juga DPR menyatakan bahwa banyak sekali penyimpangan di dana anggaran di BRIN yang harus juga diaudit oleh BPK. Jadi kita memang sulit untuk menafikan memang ini jadi lembaga politik, bukan lagi lembaga riset. Ya karena BRIN memonopoli, kan BRIN harusnya cuma bikin kebijakan supaya kebijakan itu jadi semacam paradigma riset di universitas-universitas. Jadi tetap yang paling bagus kembalikan riset itu di universitas. Jangan profesor atau riset universitas ditarik ke BRIN. Jadi mestinya universitas yang lakukan riset. Lalu komposisi akhirnya itu dijahit oleh BRIN sebagai kebijakan negara. Kan begitu cara berpikirnya. Sekarang BRIN sendiri bikin kebijakan, dia bikin riset, dia bikin evaluasi, lalu dia putuskan sendiri kan. DPR juga mengintai itu, dan DPR juga merasa ya kalau kita dapat spletterannya enak lah. Tetapi tradisi riset berhenti karena aspek politiknya tinggi sekali. Saya tahu beberapa researcher di BRIN yang baru pulang dari luar negeri, ketemu saya mengeluh, ini bagaimana ya paradigma risetnya tuh. Apakah kita harus riset berdasarkan NKRI harga mati? Apakah paradigma riset kita mesti Pancasilais? Apakah kita mau riset itu dalam upaya untuk membangkitkan nasionalisme? Kan itu nggak ada hubungannya dengan tradisi saintifik, kan itu intinya. Ya, sejak awal ketika kemudian Ibu Megawati sebagai Dewan Pengarah dari BPIP, yang itu officio juga Dewan Pengarah BRIN, itu udah menjadi aneh gitu ya. Iya kan,
Ibu Mega tetap kita hormati karena bapaknya Soekarno itu memang membentuk lembaga riset. Tetapi kalau Ibu Mega yang ada di situ itu ada sogokan politik. Apa urusan Ibu Mega dengan metodologi? Apa urusan Ibu Mega dengan scientific reasoning? Apa urusan Ibu Mega dengan jurnal-jurnal ilmiah yang bertebaran yang bisa diakses semua orang? Jadi hal-hal ini yang buat saya itu riset itu harus betul-betul tidak dikaitkan satu senti pun dengan politik. Mikroskop di dalam laboratorium riset itu nggak ada hubungannya dengan elektabilitas. jadi kita mesti nyimpang sedikit ya. Kita sangat hormat sekali dengan Ibu Megawati ketika kemarin Ibu Megawati jadi penjaga konstitusi dengan menolak Pak Jokowi itu 3 periode dan juga tunda pemilu. Itu di situ saja sebenarnya wilayah Ibu Megawati. Tapi ketika Ibu Megawati ngomongin soal riset, ngomongin bahwa beliau punya gelar profesor, 2 profesor, doktor honoris causa banyak. Nah, ini di sini kita mulai beda pandangan dalam soal ini. Kalau kita baca, kalau kita baca sejarah ilmu pengetahuan, terutama di bidang teknik misalnya, kan ada yang disebut paradigm shift, perubahan paradigma itu. Yang berubah adalah paradigma di dalam laboratorium. Coba saya terangkan sedikit misalnya ya. Kalau berubah dari Newton ke Einstein, sistem fisika, bukannya Newton nggak penting, tetapi sistem yang diterangkan Newton itu terbatas di wilayah bumi itu. Kalau udah luar angkasa nggak berlaku itu. Berlaku riset Einstein. Dan kalau kita bilang riset Einstein itu universal, bukan. Riset Einstein justru menganggap bahwa dunia ini bukan sekedar planetarium, tapi satu paket kosmologi bahkan tuh. Kan itu yang disebut perubahan paradigma. Bukan perubahan paradigma, artinya paradigma Habibie berhenti diganti dengan paradigma Jokowi sekarang. Kan bukan itu maksudnya kan. Itu kan paradigma politik, paradigma kebijakan tuh. Jadi istilah-istilah pun kacau tuh. Brin mau bilang kami rubah paradigma. Apa yang dirubah? Sistem berpikirnya, cara memandang alam semesta, kan itu yang jadi tradisi di dalam filsafat ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Anies Baswedan menang, lalu Brin jadi pakai paradigma Anies tuh. Padahal Anies nggak paham tentang ilmu fisika misalnya kan. Jadi hal-hal semacam ini yang justru jadi politis. Gitu. Kalau Ganjar menang, lalu paradigmanya apa tuh? Dirubah risetnya bagaimana membuat rambut lebih cepat putih kan nggak begitu dong. Jadi hal-hal ini yang saya mau terangkan. Sekali kita masuk dalam wilayah riset, seluruh aspek politik itu mesti ditinggalkan. Itu justru yang diterangkan oleh Einstein dulu bahwa dia melakukan riset tentang E equals MC square itu yang terkenal E sama dengan MC square, bukan untuk bikin bom atom, tetapi untuk riset kemanusiaan. Dan Einstein di ujung hidupnya menerangkan bahwa saya tidak pernah menginginkan riset saya itu dipakai secara politik oleh Amerika Serikat misalnya dan membom Hiroshima itu. Jadi hal-hal semacam itu yang mau kita terangkan supaya timeline tentang BRIN itu juga sejajar dengan timeline riset dunia tuh. Ini saya jadi ngoceh panjang nih. dan soal BRIN ini saya kira kita sebenarnya sejak awal sudah mendeteksi semacam itu, dan ini sebenarnya bukan cerita baru. Ketika ada otoritas yang di luar sains gitu kemudian akan mendikte lembaga-lembaga semacam ini, kan kita ingat kalau sekarang ini Ibu Megawati urusannya dengan Pancasila. Zaman dulu mungkin otoritas keagamaan, kita ingat bagaimana Galileo karena betul kita otoritas keagamaan masuk ke wilayah sains kan jadi kacau balau kan. Jadi itu kita selalu balik ke abad tengah di mana politik ilmu pengetahuan dikendalikan oleh gereja kan, kan begitu kan, yang kemudian disesali itu. Juga kita ingat bagaimana Hitler itu mengendalikan riset tentang human genome, tentang DNA untuk menghasilkan ras unggul Arya yang memicu Perang Dunia Kedua akhirnya. Jadi bagian-bagian itu yang di dalam era sekarang yang semua hal bisa kita akses secara digital, orang akan pertanyakan tuh apa relevansi Megawati di BRIN kan? Riset dunia akan lihat begitu. Kecuali Ibu Megawati adalah seorang researcher, profesor riset misalnya, kan nggak begitu. Ibu Megawati dapat banyak gelar guru besar, tapi itu nggak ada hubungannya dengan memimpin BRIN. Itu adalah penghargaan negara lain terhadap prestasi Ibu Mega di dalam bidang politik. Jadi itu kemudian ini para peneliti muda di BRIN juga itu mengeluh tuh apa panduannya apa sebetulnya, mau politik, mau efisiensi, mau local wisdom. Jadi bagi mereka ya kalau cuma soal riset temulawak, riset apa namanya nih, beras kencur atau ini riset nih buah
rambutan ini mau dijadiin bom atom itu nggak ada masuk akalnya. Jadi soal itu rambutan itu dimakan aja, nggak usah di riset sebagai sesuatu secara ilmu pengetahuan bisa menghasilkan energi. Jadi kembalikan BRIN pada tradisi bahwa ini lembaga riset, dia mesti lepas dari tutorisasi politik. Uang dikasih pada BRIN supaya pemikir muda kita itu menumbuhkan harapan, kan itu intinya tuh. Ya. Jadi benar-benar kita ingin kembali brain with brain gitu ya, bukan seperti sekarang ya. Brain without brain. Itu ya, itu begitu tuh. Jadikan BRIN itu sebagai pusat riset dan itu perlu brain. Nah, kalau sekarang BRIN itu without brain jadinya kan, karena jadi pertengkaran politik gitu. Baik, makasih Bung Rocky, tetap 0% ya, Bung Rocky. Oke. Ya, saya makan rambutan dulu ya.